Bikin film tiap hari. Ayo kita pecahkan. Yo, Kraken Egg. Yes, hari ini kita kedatangan Sebuah tamu nih. sesepuhnya Ya, daily vlogger. dan Yo. Kita pengen ngomongin tentang vlog di dalam vlog, oke? Ya betul. Vlog di dalam Jadi, vlog. ini nih siapa deh? Lu kenalin Oh dulu ya? iya, sebenarnya gue bilangnya gue apa ya? Sebenarnya gue dalam vlog juga bingung juga sih. Gue daily vlogger, gue nge-videoin sama kenang-kenangan gue setiap hari. Kayak hampir literally setiap hari, cuma kayak gitu. Intinya gue nge-videoin hidup gue dan gue buat diary gue di internet. Iya. Nama lu siapa, Bos? Oh iya, gue lupa banget nama gue. Namanya, Pak. Namanya. Nama gue Echa dan gue ada channel Days After 24. Dan channelnya tentang apa? Itu tadi udah gue bilangin sebenarnya. Yang dokumentasi tiap hari. Iya, gue sebenarnya nge-videoin hidup gue setiap hari sih. Dan Menarik tuh ya. ya hidup gue gitu sih. Nggak tahu gue menarik atau enggak, yang pasti gue videoin Tapi aja gua hidup nonton setiap lu hari. banyak banget kemana-mana gitu. Kesini lah, terkesitu lah. Oh iya, basically gue kemana-mana itu sebenarnya gue ada sebuah kerjaan gue yang sebenarnya kerjaan gue itu bikin gue kemana-mana dan jadinya gue kemana-mana. Jadi itu yang membuat vlog lo jadi lebih beragam gitu ya. Iya, jadi- Kemana, iya, kesini, kesitu. Jadi kan fenomena vlog, daily vlog itu tuh sempat nge-boom kan ya. Ya betul. Jadi kita ngundang salah satu orang yang pertama kali memulai daily vlog di Indonesia gitu. Anjir emang pertama kali men gue Serius, gue taunya lu doang dulu waktu itu. Toto jadi banyak tuh tuh. iya sih, iya benar-benar gue emang dulu. Pakai dia doang. Terus abis itu pas lu bikin itu gue nggak. Tapi lu bikin juga ya anjir lu Belum, dulu? gue belum bikin itu. Hah? Gue belum bikin daily vlog itu. Akhirnya lu bikin kan? Akhirnya tahun depannya. Iya, tahun depan. Dan Boim kayaknya sebentar lagi bakal bikin daily vlog lagi setelah dia beli lensa baru. Gue tahu deh anjir. Lensa mahal dia ya kan. Waduh. Gimana nih? Yo? Lensa mahalnya. Tungguin aja lah. Tungguin aja di channel Boim Menol. Habis itu pakai gear yang mahal banget tuh pasti. Ntar lagi Rian juga bikin. Iya, semuanya kita anak daily vlog tau nggak lo? Iyalah. Jadi gimana ya? Kita ngobrolin tentang daily vlog hari ini. Kita berarti? ngomongin tentang daily vlog. Nah, karena ada seorang, kita nggak mengundang daily vlog yang paling terkenal, nggak Iya. mengundang paling bagus, kita mengundang yang pertama. Yang pertama jadi ya gue deh. Tapi gue mau pengen tanya sih, awalnya itu lu inspirasi dari mana itu nge-vlog? Sebenarnya sih pada saat itu waktu gue zaman gue udah sering cerita juga di vlog gue. Tahun waktu zaman gue kuliah. Itu zamannya gue baru ngerti tahu YouTube Oh ya, lu sebenarnya. masih kuliah tuh waktu itu gue ingat. Masih kuliah gue. Dan gue tetap banget sebenarnya sama kuliah gue. Gue bingung, gue sebenarnya ngerjain skripsi sambil setiap hari nontonin YouTube. Dan sebenarnya pertama kali gue udah nonton daily vlog itu karena gue ngeliat channel YouTube luar namanya CTFXC. Lo bisa chat lagi anjir. bisa search dia. Itu orang yang megang Guinness Book of Record dalam daily vlog. Sampai sekarang dia belum pernah putus sekalipun video blognya dia setiap hari. Bener-bener nge-vlogging gitu? dia setiap hari. Casey Neistat gue kira udah paling konsisten. Nah, pada saat setelah CTFXC ada geng UK, lo bisa cek juga Fun for Louis Iya. dan lain-lain. Mereka bikin vlog petualangan. Nah, pada setelah itu Casey Neistat ngerubah warna vlog yang tadinya vlognya benar-benar basi. Nggak, sebenarnya gue bisa bilang basi hidup orang. Yang tadinya vlognya cuma ngomong-ngomong doang. Ngomong-ngomong doang sambil jalan. Nah, ditambah pas itu Casey Neistat keluar, dia sebelumnya kan filmmaker. Terus dia bikin video blog juga tentang daily vlog tapi yang lebih packagingnya lebih oke banget, yang kayak digabung sama skill sama sinematografi ada filmmaking. cerita Iya. lain. Nah, ya gitu. Dan akhirnya gue nyoba untuk bikin vlog karena gue addicted sama CTFXC, Shaytards dan lain-lain. Gue coba bikin vlog. Nah, pada zaman dulu vlog gue juga ya isinya gitu sih, cuma hidup gue di kamar sebenarnya. Ya dan kenapa gue start vlog juga karena lama-lama gue lihat memori itu precious banget kan. Dan gue punya kamera dan gue punya apa dulu gue beli kamera buat fotografi awalnya. Gue punya kamera buat fotografi, cuma lama-lama gue bilang skill fotografi gue cemen banget. Dan gue bete banget kalau gue punya suatu barang yang nggak bisa gue gunain maksimal. Kayak misalnya gue beli gitar yang mahal tapi gue nggak bisa gunain itu, dan gue bingung kamera gue mau jadi apa. Dan menurut gue waktu itu gue punya kamera pocket dan gue start videoin hidup gue setiap hari karena menurut gue memori ya precious banget. Dan gue coba untuk start video hidup gue dan gue nggak tahu Kalau mau kasih lihat ke anak cucu juga. Nah iya, sebenarnya intinya itu sih gitu. ya. Sebenarnya intinya ya menurut gue memori precious banget. Dan gue ngeliat video blogger lainnya yang udah 4 tahun yang sampai dia nikah, yang sampai itu pas lihat ke belakang tuh kayak Gila anjir sih. itu Iya sih. indah banget. Dan Indah banget. ya dulu sebenarnya intinya memori, cuma kadang-kadang sekarang gue masukin sama sedikit ya kayak sinematografi sedikit-sedikit Ya, gitu biar ya gitulah. Gara-gara Casey Neistat pokoknya intinya juga. Jadi inspirasi Gue awalnya CTFXC CTFXC. dan gue jadi belajar sinematografi sedikit gara-gara Casey Neistat. Casey Neistat ya. Sih. Sejak kapan nih lu mulai pertama kali? Tahun Anjir. berapa tuh? Tahun kira-kira? berapa tuh? Gue mulai pertama kali itu tahun 2014 kalau nggak salah. Bulan Mei pas gue ulang tahun. Gue pada saat hari ulang tahun gue yang ke 2 tahun yang lalu,
24. Makanya namanya Days After 24 karena itu gue ulang tahun ke-24. Oh, gue kira 24 hours gitu. Days after Enggak, Days After gitu. 24 maksudnya keseharian gue setelah umur gue 24. Nah pas setelah gue umur 24 ya gue coba pengen janji sama hidup gue, sosok janji gitu. Kayak gue pengen janji abis ini ngevideoin hidup gue setiap hari. Oke, kayak gitu sih. Gue awalnya tahunya dari channel bermain gitu kan. Gue nonton bermain. Iya, gue bikin dia ngomong bikin bermain. bikin iya. daily vlog gitu. Gue nonton, wah ternyata ada ya di Indonesia dulu kan YouTuber baru kan. iya. Atau ada yang bikin daily vlog juga. Akhirnya tahun depan nge-boom ya kan. Iya, nge-boom Gila, dan semuanya. banyak banget semua bikin Langsung daily. Semua udah bikin. Iya, dan sampai sekarang sih Sampai sekarang ya. Sekarang. Terus tanggapan lu gimana nih? Pas vlogger-vlogger udah pada bermunculan di YouTube. Ya tadi kan Pendapatnya. iya tiba-tiba banyak yang rame Iya, kan. tiba-tiba rame Iya, banget. iya. Gila itu bener-bener kayak udah semua YouTube tuh mana-mana vlog. Pokoknya kalau orang nge-vlog YouTuber gitu. Dari Iya, yang iya. gua tahu sampai nggak tahu vlog semua dah. Jadi lu maksudnya gimana nih ya? Lu nggak nyangka nggak di Indonesia akan Bakal kayak pasarnya kayak gitu, vlog, daily vlog gitu. Malah menurut gue sih oke sih sebenarnya kayak gue suka banget sama orang sekarang lebih percaya diri tau nggak? Kalau zaman gue mungkin zaman gue SMA bakal dicengin gila tapi maksudnya Pasti dicengin sih. ya sekarang udah anak mudanya udah mulai percaya diri walaupun ada yang overconfidence tapi overconfidence juga nggak salah salah sih sebenarnya cuma maksudnya gue suka ngeliat semua itu dan gue dulu pernah ngomong ini bakalan seru banget kalau semua orang bisa ngebikin daily vlog soalnya kita kayak bisa ngeliat sisi pandangan dari kehidupan orang lain yang kadang di hidup gue tuh nggak pernah ada misalnya sesuatu yang nggak pernah ada di hidup gue ternyata ada di orang lain jadi lo bisa ngebandingin sebenarnya nggak bagus juga terlalu ngebandingin tapi nggak ada salahnya lo lihat Untuk ngeliat aja ya. untuk lihat aja mungkin kalau bisa ngebuat lo lebih berusaha dan bisa membuat lo lebih bersyukur dari ngeliat video-video orang lain menurut sama kehidupan orang lain maksud gue jadi nggak ada salahnya sebenarnya daily vlog Jadi lu nyangka nggak akan segede ini ternyata pasarnya daily vlog tuh? nggak nyangka sih gue Dulu kan lu pikir kan, aduh gue sendiri doang. nggak nyangka sih gue tapi sebenarnya banyak yang ngebahas kayak daily vlog kan basi tau nggak ngeliat hidup orang lain basi cuma gue jujur aja sama gue mungkin suka ngeliat memang kalau ngevlog mungkin vlog gue sendiri basi cuma gue kadang-kadang ngeliat vlog yang nggak Casey Neistat ya kan banyak vlog-vlog Indonesia yang nggak Casey Neistat lo ngerti maksud gue kan Ngerti. yang nggak ada filmmaking yang nggak ada apa-apa tapi ternyata nggak bosan juga sih kalau untuk konsumsi lo di kamar sendirian lo gue yakin nggak bosan juga kadang-kadang ya lo nonton kan walaupun dia nggak Casey Neistat ya Betul. ya gitu sih paling kan Nah, jadi pertanyaannya agak menarik nih. apa nih Yang baru-baru ini kan sekitar 2 minggu atau minggu kemarin ya, pengumuman Casey Neistat berhenti nge-vlog. Nge-vlog. Nah, gue nanya ke lo Im gimana Im? Lo kan fans berat Casey Neistat nih. Tiap hari, Iya. tiap hari, Bang. Gue tahu dia tuh fans berat Casey Neistat. Fans Lo berat, lihat fans Boy berat. Mleno vlognya ya kurang lebih Setipe ya. ya. Dan gue juga sih sebenarnya. Tapi gue yakin Boy lebih fans berat Casey Neistat. Gimana nih menurut lo Im? Nangis Udah gak waktu dulu itu? dong, udah nanya. Nangis gak waktu itu nih? Gue kebetulan pas terakhir itu gue udah nggak gitu nontonin tiap hari. Jadi pas udah dia berhenti, oke, gue hargain keputusan dia gitu loh. Karena mungkin emang capek sih. Gue pernah bikin daily vlog. Lu juga tiap hari sih ya? Hampir tiap hari Iya, sih. capek gitu maksudnya. Lu abis ini awal-awalnya mungkin dia berasa excited lah ya gak sih? Aduh gak sabar mau apa Masih nggak seru sabar nih, apa, masih kan? seru, masih seru. Lama-lama jadi sesuatu yang apa ya rutin kita belum tentu ada sesuatu yang seru tetap kita harus Terus dia harus videoin. muter terus otak dia. Iya pas diedit nggak ada Itu feel dia, nggak ada berat, feel itu dia. Tapi berat. harus tetap upload tiap harinya. Kayak itu mungkin jadi capeknya di situ. Nggak ada feel yang ininya lagi. Makanya sekarang beberapa bulan terakhir ini gue berhenti dulu kan untuk mencari lagi feel-nya gini-gini. Nah mungkin sebentar lagi gue akan mulai lagi gitu. Setelah punya cewek. Bukan. dan setelah ada kamera, Boy Mleno Semangat lagi akan nih. semangat vlog lagi Ini abis ini. kebetulan Tapi saja. bener emang bener sih, nggak salah. Nggak salah. Nggak salah loh, nggak salah. Emang kalau ada cewek lebih seru loh. Jadi ya? lebih seru vlognya ya. Nggak sendiri lagi ya. Nggak sendiri lagi. Jadi gitu. ada yang bisa dilakuin kan. Kalau Oh, sendiri iya, kan, iya. aduh males. Kalau ada cewek viewer makin banyak ya. Iya, tuh tambah lagi. Poin Apalagi itu poin pertama, cewek, udah. cewek aja kan. thumbnailnya cewek udah. Gue dukung lo Im. Siap. Kalau lu gimana nih? Tanggapan lu kan? Kalau Casey Neistat sendiri, ya gue fans gila sama Casey Iya, Neistat gua juga kayak gitu. gue hampir nonton setiap hari juga. Cuma gue nggak tahu kenapa sama Casey Neistat video-videonya itu keren. Cuma kurang ada emosional ya sama videonya. Gue nggak tahu kenapa itu gue sendiri ya. Mungkin kalau video blogger yang lain kayak gue nonton kayak yang udah lama banget gue mungkin itu bakal ada. Soalnya Casey Neistat lebih nunjukin sisi-sisi kayak sinematografi dan kekerenan hidup dia. Kekerenan hidup dia. Tapi nggak ada kayak emosional gitu tau nggak sih sama video-videonya ngerti gak lo? Ya sama kayak misal hubungan dia sama istrinya nggak terlalu. Nah, ya nggak ada Gimana? dia kayak pernah kenapa, Oke, tapi kehidupannya keren banget emang. Tapi emang Jadi jadi itu yang dijual sama dia. Iya, jadi nggak ada gue sama dia nggak ada
emosional tuh nggak, nontonnya nggak sedih tuh nggak, kayak lo nonton film anjing ngerti, meninggal ngerti, tuh nggak sih? Ngerti nggak sih lo? Iya. Kayak film apa yang anjing meninggal, lo kan kayak kena hati lo kan? Hachiko yang kayak gitu, kayak apa tuh Marley and Me tuh nggak? Lo tau kan film yang ada emosional sama film yang nonton itu film keren banget Keren bro. banget, oke, Tapi habis ya udah. Paham. Ya nggak, tapi gitu-gitu kalau menurut gue sama Casey Neistat. Tapi gue ya sedih sih, cuma maksudnya nggak sampai segitunya sih. Paham. Lu pakai apa kalau lu sendiri equipment? Gue sebenarnya gue ini sih, gue bawa kemana-mana ini terus. Sekarang ini. Awalnya dulu banget yang kamera pocket itu. Awalnya gue pertama kali beli Panasonic LX7 gue ingat. Gue punya dulu 60D. Cuma abis itu gue kan anak fotografi banget, sosokan dulu. Tapi abis itu gue jual 60D gue. Terus abis itu gue beli pas gue liat vlog. Zaman gue pengen nyoba vlog. Akhirnya gue beli Panasonic LX7 pertama kali. Terus gue ganti ke Canon S110 karena gue liat semua orang pakai Canon S110. Abis itu gue beli Canon S120. Kalau nggak salah lu lempar dari atas kantor Google ya sih? Iya, lo inget kan lo? Iya, gue pernah lempar itu. Dan terus gue lihat tuh kayak kamera-kamera pocket itu oke. Cuma yang jadi masalah adalah yang gue nggak suka wide-nya itu loh. Misalnya lo apa kan kayak kamera G7X sekarang cuma 16 kan? Iya. Ya kan 16 mm yang which is kalau lo pegang kayak gini bener-bener cuma pas di. Dan itu sensornya sensor kamera pocket. Kamera pocket. Jadi nggak gitu wide. Nah, terus habis itu lebarnya benar-benar cuma 16 mm pas muka gitu doang kan. Nah, keluarlah Mr. Casey Neistat. Dia nge-vlog pakai kamera yang wide lebarnya 10 mm. Kan orang males kan nge-vlog pakai iya, gini dan ya. habis itu karena itu benar-benar wide banget, jadi lebih wide. Nah, oke, gue serat vlogging pakai ini. Sekarang selalu pakai ini. Selalu pakai ini. Ya, ganti-gantian sih sama. Paling satu lagi ya. Pokoknya gear gue paling ini, GoPro sama kamera pocket itu cukup. Dan satu lagi drone palingan. Boleh ditunjukin nggak? Apa aja lu pakai? Oh, boleh. Oke. Serem nih, serem. Kagak. Ganas ini, panas sih. Ini kamera ini GoPro. Ini satu lagi. And drone. Dan ini yang selalu gue bawa setiap hari. Ya ini kalau gue traveling kemanapun gue pasti bawa ini semua. Ya gue bukan pengen pamer atau nggak apa. Soalnya orang Indonesia suka. Ya ini bukan pamer, ini cuma apa yang dipakai. Iya, dan gue pengen nunjukin kenapa reason lo pakai ini dan kenapa gue pakai ini. Nih lo lihat Tim, ini pakai kamera G7X dan semua orang udah ngelihat warnanya ini sama semua orang ya kan. Ketahuan banget ini. Udah ketahuan pakai G7X dan ini G7X. Oke, dan ini kita pakai 70D. Lo lihat how good the color 70D dan lo lihat betapa white-nya 70D. Ya enggak? Jauh sih. Jauh kan? Jauh. Dan vlogging, kenapa gue milih pakai ini? Karena gue suka banget white kayak gini, tau gak lo? Pada saat gue megang di motor kayak begini, cuma segini aja gue udah bisa ngomong, tau gak lo? Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Itu disambet orang. Iya. Dan yang kedua kelebihan pakai kamera ini adalah kamera ini ada mikrofon inputnya coy. Jadi bisa pakai mikrofon yang lebih bagus. Yang lebih bagus, yang lebih fokus. Soalnya kan lo tahu sendiri filmmaking nggak semuanya masalah gambar kan. Gambar, audio juga. Audio juga, dan kenapa keren oke dan subscriber 100.000 lo lihat lighting, audio dan semuanya keren banget menurut gua. Bisa lihat di sini. Jadi kan? ya. Banyak banget ya guys. Nah, lumayan. Itu ya, dan ini 70D dan yang terakhir action cam. Ya, ini udah wajib sih menurut gua, soalnya kayak nyalainnya gimana? Nyalain. Gua nggak pernah punya action cam. Kayaknya ini kayak sesuatu yang harus dipunyai semua filmmaker, cuma gue nggak punya. Iya, ini penting. Kalau menurut gue wajib banget, apalagi yang suka traveling. Gimana cara rekamnya ini? Iya. Pencet sekali. Dan itu. Ini juga wide kan? Itu wide juga. Cuma ya jeleknya kan dia sensornya kan kecil banget kan. Sensor ini iya. kalau orang nggak tahu, kalau lo mau tahu, GoPro itu oke banget buat siang. Cuma kalau malam? Kalau malam dia tetap banget, kayak sensornya kecil, hampir sama, nggak ada bedanya sama kamera HP lo. Jadi kalau lo berpikir lo beli GoPro bakal step up your game, kayaknya enggak. Lo pakai kamera HP lo, kalau HP lo udah bagus udah oke banget sih. Nah, kecuali lo mau berenang dan berenang masih oke lah ya kan, berenang mungkin malam-malam gitu. Ya. Dan gua nggak sukanya GoPro ya gitu, lensanya gambarnya tuh wide banget. Lo tau wide ini kan? wide-nya GoPro fish kan? Eye gitu ya. Bener fish eye. Iya. Melengkung banget ya. Dan yang terakhir ini bisa nggak kita coba? Ayo kita coba di sini. Lo mau coba di sini? Oh my god. Ayo kita coba tes kita di sini. Steady kan harusnya ya? Iya, kita vlog ini di sini ya. Iya. Ini hal tercatat. Ya udah nih, udah siap Bu. Ini hal tercatat yang pernah ada, cuma karena nyuruh gua terbangin drone di studionya dia, tau gak lo? Ini kita terbangin nih. Jangan di meja, jangan di meja. Oh iya. Coba dari belakang dong. Ini dia. Ini udah connected cuy. Kok potong gini men? Hah? Oke, all good. Ininya di. Gue takut. Kita nebangin drone di kamar, di rumah anjir, kamar malan. Ini goblok gak sih sebenarnya?
Jangan tinggi-tinggi loh. Ada lampu di atas. Goblok sendiri. Kan dia terbangnya cepet gitu lah. Nggak, tapi nggak apa-apa sih, adem nih. Adem sih, adem. Oh, tuh gue rekam dulu. Dan sedikit masalah, Oke, jadi nggak ada SD card, nggak bisa nggak ada direkam. SD card. Lo mau nge-vlog pakai drone, Lim? Hah? Coba lo nge-vlog pakai drone anjir. Itu lo rekam coba. Iya. Banyak Oke. cuy. yang- Dan ini dia nge-vlog pakai drone. Ini stabil loh, mantap loh. Iya, coba. Kan? Menurut lo gimana nge-vlog pakai drone, Lim? Bisa dibawa-bawa aja gini. Iya, Terbangin. Coba lo nge-vlog pakai drone keren juga ya, Be. Masih diterbangin. Gimana menurut lo? Yo guys. Iya. Yang penting gaya dulu. Kocak nggak sih nge-vlog kayak gini anjir? Sebenarnya Im, kayak gini sama terbang nggak ada bedanya, Im. Nggak ada bedanya, Iya, emang. iya. Coba kita tes ya. Coba yang di sini ya. Coba. Wow! Oh, ini. Im. Matiin. Ngerti gua. Gimana caranya? Ini. Oke. Stabil. Oke. Oh my god. Oke, gue turunin lu. Turunin. Nah, mati. Kayak mending di luar deh. Kayak kita keluar aja. Oke, kita keluar kayak Mending kita keluar aja. kita keluar. Tadi ide buruk banget nerbangin drone dan sekarang kita nerbangin drone di luar. Sekarang ngetes drone gua sama sekarang ngetes lensa mahalnya Boeing. Di wipe-in aja. Kelihatan apa-apa beneran. Lampu matahari. Ya data dari itu aja, dari footage. Oke. Good. Sekarang it's time for Boeing cinematic footage. kurang lebih Panas sih, kayak Kang, gitulah hidup gua. Dan itu kalau lo ngeliat semua footage vlogger yang oke banget sampai di tengah gunung ada drone, lo lihat Kayak gini effortnya ya? kayak gini cuy. Lo lihat aircraft disconnected nih, masalahnya kalau lo pakai drone tau nggak lo, tuh dia return to home. Oke. Kita kembali ke studio. Semoga drone-nya balik. Oke, jadi itu ya Jadi tadi begitu ya. menerbangkan drone. Di dalam ruangan Wah. fail nih. Fail gini keluar. Jadi apa nih tips Tipsnya buat ya, vlogger buat para vlogger yang udah mulai atau yang baru mulai? baru atau yang baru mau ngevlog nih. Apa yang paling penting? Equipment kah? Niat kah? Atau Motivasi yang paling penting sih. Motivasi yang paling penting. Tapi sebenarnya itu bener cuy, motivasi. Enggak, sebenarnya menurut gua kayak emang harus ada motivasi sih. Tapi motivasi dalam arti kata apa? Lu pengen bikin vlog tuh buat pengen apa? Kalau lu cuma pengen sekedar kenang-kenangan lo, itu menurut gua oke banget, itu nggak salah banget ya kan? Atau sekedar motivasi lo buat pengen ngegunain kamera lo, Mau lo belajar. punya equipment, Ya. pengen belajar video, dan kayak yang udah sering Casey bilang, balik lagi Casey kan, kalau lo emang filmmaker, kalau lo emang punya cita-cita kayak Boeing dan segala kru kayak Curtain Egg yang mungkin emang lo kuliahnya bidang perfilman kan, kalau kata Casey kan lo bikin video setiap hari, selain mungkin buat kenang-kenangan lo sama ngerasa Nambah skill. skill filmmaking lo. Terus awalnya gue dulu bikin vlog, gue awalnya untuk belajar ngedit. Tuh dia. Gue pindah ke software dari Sony Vegas, gue pindah ke Premiere. Dan gimana cara biar gue latihan ngedit Premiere apa sampai lancar kayak sekarang? Gue bikin ngevlog. Gue bikin vlog. Jadi vlognya gue edit terus setiap hari akhirnya lancar Ya. lah bikin. Lancar Lancar edit dan pakai Premiere. gokil banget Boeing videonya, lo cek. Kesini Ustaz. Siap. Itu bicara tentang motivasi yang tadi. Motivasi. Ya, jadi motivasi vlog lo apa? Dan ada juga yang nyari duit. Sebenarnya nggak salah Ya. juga kalau lo pengen bikin vlog. Mau lo nyari duit dari YouTube, semuanya nggak salah sebenarnya menurut gua. Cuma Nggak kalau salah. balik lagi ke gua mungkin lebih ke memori gua, Memori. kenang-kenangan gua. Pahlawan aja gitu. Tipsnya tadi motivasi, sekarang percaya diri. Menurut gua kalau tentang percaya diri ya udah lo lakuin aja apa yang lo mau lakuin. Gue yakin selama apa yang lo lakuin itu positif, feedback orang ke lo juga positif. Kalau yang lo lakuin negatif, feedback orang juga negatif. Dan ya pokoknya intinya jangan pernah berharap semua orang ngedukung lo, nggak semua orang Semua akan suka. akan suka. Ibaratnya ada satu makanan surga banget. Kayak durian, lo tau nggak surga apa kan? Iya, Tapi orang iya. bule nggak suka kan? Orang nggak suka. Jadi semoga apa yang lo pikir lo itu enak banget, orang semuanya suka. Jadi ya itu aja. Dan ya start Bikin filming. video. Apapun itu. Maksud gua start gunain equipment lo dan start jalanin hobi lo dan start jalanin cita-cita lo aja apa yang lo mau. Padahal dari SMP juga gue udah demen ngerekam aja gitu. Nggak Pakai salah. HP nggak Dan jelas nggak ada gitu. salah. Merekam hidup lo tuh nggak Iya, salah oke. sih.
Jadi dia dulu udah kepikiran vlog ya, cuma nggak diedit aja gitu kan. Iya, cuma kita kan kadang-kadang suka ngerekam Rekam pakai HP kan. Iya, nggak ada yang salah tau nggak sih sama rekam hidup lu ya nggak? Bener. Itu kenangan-kenangan banget. Jadi gue juga awalnya dicengin sebenarnya waktu pertama kali gue bikin Oh ya, vlog. gue nonton sih di kampus tuh kayak. Ya kayak lu, apaan sih. Tapi lama-lama selama lo jalan selama itu yang gue buat juga positif kan, gue cuma rekam kenangan-kenangan gue doang dan mereka malah jadi nyari kayak, men lu nggak ngevlog, sekarang lu kocak banget kita kayak gitu. Iya. Ya Awalnya memang sulit sih. Semua malah sulit. Awal cuma lama-lama ya udah nyantai lah. Nah paling itu aja sih. Kalau Investasi. tips dari Koboy gimana? Tadi kan gua mulu, padahal Ya. dia juga daily vlogger Ya, nih padahal orang. Dia sosok nanya ke gua, padahal dia dia yang lebih pertama. lebih ngeri lagi. tau nggak? Gila. Coba tipsnya gimana nih Koboy? Terus dari gua ya, kalau misalnya kalian yang ya kalau misalnya gua kan gua bukan sombong ya. Gua memang mana ya? Sombong dikit nggak apa? Sombong dikit Angku apa? aja sih. Angku apa-apa. aja, suka congkak gitu loh. Congkak. Iya, Jadi kalau iya. misalnya kalian yang merasa gue mau bikin vlog tapi equipment gue nggak kayak gini, misalnya nggak kayak si Boim, nggak kayak si apa Eca atau nggak kayak Chandra Leo atau kayak siapa gitu, ya itu bukan hal yang nomor satu gitu. Kita dulunya juga bikin video pakai kamera yang paling sederhana kan, Iya, yang kita kamera punya pocket sih, satunya sebenarnya, gitu. kamera pocket. Kayak dulu gue pakai HP, pakai kamera pocket juga gitu. Nah tapi emang seiring waktu kita emang lama-lama kan apa ya, ada kesempatan untuk membeli, kita bisa beli equipment baru gitu. Kalau misalnya kalian mau beli equipment baru, tunggu kesempatan itu datang. Tapi selama ini jangan nunggu kesempatan itu datang dulu, bikin dulu, baru menunggu kesempatan itu. Action dulu. Action dulu. Bikin pokoknya. aja dulu sebenarnya sih. Bikin aja Coba dulu. aja dulu. Jelek juga nggak apa-apa gitu. Ya sudahlah kalau gitu ya. Sudahlah kalau gitu. Thank you buat Raisa Eca D124 Ya, thank you sudah juga datang buat jauh-jauh. Boy Leno dan Jauh-jauh datang ke sini. Gue jadi lupa. Hah? Buat apa? Rian. Oh ya Rian anjir. Siap. Thank you juga, thank you bang. Oke, Thank you udah datang, dan kalau gitu ya. Nggak ada lagi? Subscribe ke D124 ya. Ya, lo kalau mau lihat diary gua bisa subscribe di Daya After 24. Isinya daily vlog. Daily vlog. Vlog gua. Oke. Daily vlog. Thank you, komen dan subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 4. Stay cracking. Salam crackers. Cek 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 tingkum pria.